ditulis positif. Pintar, cerdas, cantik, rajin, sabar. Yang kedua bodoh, goblok, tolol, jahat. Kemudian diletakkan di tempat di mana orang bisa melihat dan membaca. 7 hari kemudian lihat apa terjadi. Berbeda. Terima kasih. Belum di konektor kita. Konektor baik nanti aja mendadak tentang konektor baik. Perhatikan. Wah, cerdas, pintar, rajin, sabar. Bodoh, jahat, malas. Ini ternyata label positif dan label negatif. Ketika ada toples ini diletakkan di tempat di mana orang bisa membaca, setiap orang yang membacanya 7 hari kemudian terlihat. Yang label positif putih bersih, yang label negatif hitam betul. Sama persis ada di orang sakit, ada mungkin wajah berbicara dari kemarin. Yang satu bilang iya lebih segar, lebih sehat, iya sakit. Orang bilang sih lebih segar, lebih cantik. Maka ada muncul hormon yang dinamakan endorfin, kebahagiaan, nyaman, wajahnya cerah, ceria. Coba kalau ada di orang sakit yang ngomong, kamu sakit apa sih? Pucat banget tau. Bener, pucat. Memang hasil labnya apa? Hati-hati, kemarin tetangga saya pucat mati. Anda ngomong seperti itu, walaupun hanya sekitar omongan, itu mempengaruhi sistem tubuh. Salah sekali. Anda ngomong di kelas begini. Terus terang saja, di saat pertama kali saya mengajar kalian, saya agak ragu apakah kalian mampu melampaui ujian-ujian. Terus terang saja, ini jujur. Namun hari ini saya sanggup kalian. Anjing jempol. Semakin hari kalian semakin kompak, semakin bagus, semakin fokus, semakin konsentrasi. Itu yang saya suka dengan kalian. Lihatlah, itu yang akan mereka buktikan pada. Kenapa? Ada menarik ke sisi-sisi yang Anda inginkan. Sama persis seorang istri dan dia punya seorang suami, yang suaminya bilang, ibu tahu nggak kenapa saya milih ibu? Kenapa Pak? 3 yang saya sukai dia. Yang pertama, ibu itu orangnya itu sabar. Yang kedua, kalau dandan itu cantik. Yang ketiga, mau berbagi dan punya empati. Itu yang akan dibuktikan kepada Anda. Karena Anda mengungkapkannya dan dia ingin membuktikan bahwa kata-kata kita itu benar. Itu strategi. Itu namanya tarik menarik. Makanya di handphone saya tidak ada nomor, tidak ada nama selesai. Yang ada adalah bidadari surga. Sama banget dia ditulis. Coba kalau ditulis, walking tolek. Apalagi bapak-bapak tulis mak lampir. Itu namanya proses. Hal-hal seperti ini kelihatan sederhana. Makanya label itu penting. Di setiap kelas itu Rasulullah kan memberikan label para sahabat sejak awal. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq. Itu namanya label. Anda tidak belajar tentang kata label itu. Khalid Saifullah, Utsman bin Nurain wa Hijratain, Ali karramallahu wajhah. Semua punya label. Abu Hurairah, tuh bapaknya kucing, tapi karena yang ngasih Rasulullah senang. Coba kalau yang ngasih Anda pasti gak suka. Jadi kalau Anda tahu label itu dasar. Masalahnya adalah selama ini teman Anda memberikan label Anda itu apa? Yang suka telan, yang kalau satu kelompok kerjaannya satu dan terus, betul. Yang kalau rapat suka usul tapi nggak jelas, betul. Nah itu. Kadang-kadang label-label itu muncul karena kebiasaan-kebiasaan. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengelola dan memfokuskan sesuatu. Lihat. Oke, tadi kan. Aku maju ke depan. Nah, ini adalah salah satu trainer saya di Malang. Jadi nanti
Pak Komarudin ini akan membersamai pemimpin Anda sebenarnya di sini. Jadi kalau saya kan juga jauh. Ini saya kenalkan rekan nasional saya yang telah dapat peran malam, hijrah malam. Jadi video spesifikasinya untuk siswa mengelola dan menghargai gurunya sehingga siap. Jadi kalau yang menasihati gurunya sendiri, murid itu belum tentu mau. Kenapa? Karena keinginannya guru dihargai. Hargai guru. Nah, bapak dari hargai. Kalau yang motivator tadi itu adalah mediasi. Oke, terima kasih Pak Kawan bisa mengikuti. Saya dari malam dari Pak Yadi Suku Pak Sumari untuk bersama ya. Tadi apa itu? Perhatikan ini magnet. Teknik ini akan mempengaruhi bawah sadar Anda. Perhatikan. Tolong matikan lampu kamar kecil ini setelah Anda memakainya. Hanya 20% yang mau mematikan. Hanya 2 orang dari 10 orang. Hanya 20 dari 100 orang. Namun ketika saya ganti dengan tulisan yang baru, 100% orang akan mematikannya, termasuk ada orang di dalam dimatikan oleh orang di luar. Kalimat yang pertama, tolong matikan lampu kamar kecil setelah memakainya. Saya ganti dengan tulisan yang baru. Semoga matikan lampu kamar kecil sepanjang tahun yang terjadi. Apa bedanya? Ini masalah pikiran saudara-saudara. Yang pertama adalah kalimat meminta. Selama Anda selalu meminta, orang yang suka dengan Anda. Setiap kali datang, pengennya ngutang, orang yang suka. Setiap kali datang, kritik, orang yang suka. Setiap kali datang, ngeluh, orang yang suka. Tapi ketika Anda datang, adalah memberi. Semoga yang matikan kamar kecil ini panjang umurnya, mudah rezekinya. Itu memberi. Orang yang memberi, dia mendapatkan. Orang yang meminta, dia tidak memperoleh. Itu adalah lain sekatu lazidan. Walain kabar tuh, inna ada bela sadar. Itu terjemahan dan saat itu. Jadi kalau Anda tahu hari ini, orang yang suka menuntut justru dia tidak mendapatkan. Tapi orang yang suka kontribusi, dia memperoleh. Kalau Anda percaya, buktikan saja. Jadi selama 10 tahun ini saya tidak mengajukan proposal ke lembaga-lembaga. Bahkan pun saya hari ini datang ke sini juga tidak mengajukan proposal. Berilah yang terbaik. Berikan kontribusi yang terbaik. Allah akan memperjalankan Anda. 35 kali saya ngomong. 33 kalinya gratis. Caranya adalah berikan yang terbaik dimanapun Anda berada, maka Allah akan bersamakan Anda dengan orang yang tepat, yaitu orang yang terbaik. Tapi kalau Anda bisa 10, Anda kerjakan 5, karena gaji Anda 5, maka Anda akan mendapatkan 5 terus-menerus. Kenapa? Karena 5-nya Anda simpan sampai mati. Setelah Anda mau berikan, ternyata sudah ada luas. Itu yang terjadi pada Nokia. Nokia itu menahan teknologinya. Beda dengan Samsung dan kawan-kawannya Android. Samsung itu ada yang baru langsung keluarin aja. Mau 1, 2, 3, 4, 5, S1, S2, S3, sekarang S9. Dikeluarkan aja. Kalau Anda kita terus. Kenapa? Langsung dikasih aja. Jangan ditunda. Jangan ditunggu. Kalau Anda bisa 10, berikan 10-nya. Jangan sampai ada orang. Karena aku digaji 5. Ngapain kasih lebih dari 5? Rugian. Nah, orang seperti itu adalah orang PGLIT. Pelit. Ini kontribusi di atas rata-rata. Dan yang lain hanya membawa sedikit, dia melakukan yang terbaik. Terus. Pak. Masih Pak. Ambil lagi. Masih Pak. Ya teman, orang-orang yang berkontribusi lebih seperti ini lebih disukai. Langsung lewat sudah ngomong sekali. Artinya adalah hari ini masukkan dalam pikiran Anda. Sesungguhnya gaji Anda pasti terbatas karena setiap orang kebutuhannya lebih banyak daripada gajinya. Walaupun Anda dapat sertifikasi, tetap aja kurang. Anda selalu di gaji berapapun Anda akan kurang. Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu unlimited.
tanpa batas. Sebelum kata Rasulullah, sebelum disumbat dengan tanah kuburan. Jadi yang membuat Anda hari ini tenang ketika membaca itu bukan gaji Anda, tapi kebahagiaan yang lain yang tidak hanya berasal dari gaji, yaitu Anda ingat, sesungguhnya seandainya semua guru yang meninggal dan dia diberikan kesempatan lagi untuk hidup, maka dia ingin bersedekah. Dan sedekah seorang guru adalah sedekah ilmu. Dan sedekah ilmu itu adalah abadan sampai hari kiamat. Makanya guru yang ketika tanya kelas 1 SD, guru kelas 1, ayo anak-anak, siapa yang belum bisa membaca? Saya 80%. Ada yang langsung syukur itu. Terima kasih Allah, masih banyak yang belum bisa baca. Yes, investasi saya. Yes, investasi saya. Yes, berarti apapun nanti yang dia baca, saya dapat pahala. Terima kasih Allah. Siapa belum bisa baca Al-Quran saya? Alhamdulillah ya Allah. Huruf alif akan saya ajarkan. Ini apa? Berarti belum matematika. Ini apa? Ini ba. Masih apapun ada ba yang dia baca, aku dapat pahala lagi. Kalau ada bilang, ya Allah, ngapain aja guru TK sama ini? Tidak harus pada, harus pahami itu. Makanya, ketika Anda dapati murid-murid Anda, ternyata banyak yang belum mampu, bukan bodoh ya, belum mampu, maka itu cara Allah membuat Anda masuk surga. Karena Anda kalau mengandalkan anak Anda sendiri, 5 sekarang sudah terlalu banyak. Anak biologis itu terbatas, tapi anak ideologis itu luar biasa. Setiap tahun berapa banyak yang dari sini anak-anak ideologis. Lihat, susah itu kalau tidak tahu caranya, mudah itu kalau tahu caranya. Jadi, anak jam berapa sekarang Pak? Jam berapa Pak? Udah 10. Tahu jam dengan cara itu. Yakin Pak? Yakin Pak? Mau kenapa? Pagi hari datang lagi. Pagi hari datang lagi, nanya, mau uji. Berapa? Berapa sekarang Pak? Nanya lagi. Dari 17. Oh, pas. Susah dipercaya dari beli dulu. Bagaimana caranya Pak? Oh, Bapak tahu? Ada sesuatu di baliknya. Jadi ada seperti selama tahu caranya itu mudah. Tuh lihat. Kok nampak ya? Perhatikan ini. Rencana sejarah. Lanjut adalah sejarah. Ada hasil dari sebuah proses panjang dari konsekuensi pilihan. Anda kadang-kadang belum memilih, tapi tidak boleh memilih konsekuensi. Kalau Anda memilih seorang A menjadi suami Anda, mertua itu konsekuensi yang tidak bisa dipilih. Karena ada paket-paket yang tidak bisa dipilih. Jadi Anda memilih sebagai guru di sini, ada konsekuensi yang tidak bisa dipilih. Salah satunya adalah Anda harus mengajar dengan menarik dan menyenangkan. Anda berhak memilih, tapi konsekuensinya tidak bisa dipilih. Jadi sekali lagi, inilah titik-titik dan rangkaian hidup. Tidak ada yang paling penting. Semuanya penting dan perlu perencanaan. Inilah titik-titik yang satu titik akan mengantarkan titik berikutnya, satu titik akan mengantarkan titik berikutnya, salah satu titik diam, berikutnya yang berdiam. Bisa jadi hari ini adalah merupakan titik yang akan menggerakkan titik-titik hebat Anda ke depan. Karena nanti fokus. Istirahatkan handphone Anda. Karena Anda hari ini bisa jadi akan kehilangan titik terbaik ketika Anda tidak fokus dan konsentrasi.
Yang saya berikan adalah inti-inti, karena setiap slide bermakna berbeda. Nisa Sabian adalah seorang anak biasa awalnya, dia hidup luar biasa karena dia meniti dari Selokan ke Parit, ke Muara, Sungai, Muara, ke Samudra. Jadi intinya adalah perencanaan. Ketika ada perencanaan di seorang penulis, apa yang Anda lakukan hari ini? Jangan pernah Anda berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok pagi saya dapat arisan, mudah-mudahan besok pagi saya dapat arisan. Saya tanya, itu arisan kamu? Enggak. Ada konsekuensi dari doa yang Anda sampaikan. Jadi ternyata setiap titik ini penting. Setiap titik ini akan membawa konsekuensi pada titik-titik berikutnya. Dan semua titik tadi ketika dihubungkan di bumi yang kita. Lihatlah orang-orang yang menuntut ilmu ini, tangannya nyawa, terpleset mati dia. Kalau dalam memakai ombonnya setahun sekali, mereka setiap hari ombon. Jadi ketika Nabiullah Yunus ditelan ikan dikarenakan meninggalkan kaumnya karena tidak ada satu pun yang masuk Islam, maka pesan cinta dari Allah adalah, Yunus, urusanmu adalah dakwah, hidayah itu urusanku. Jadi kalau engkau kecewa tidak ada satu pun yang dapat hidayah, berarti kecewa padaku. Itu pesan cintanya. Jadi tugas Anda adalah membersamai anak Anda untuk menjalani proses yang pantas mencapai derajat sukses, sehingga Allah akan menitipkan amanah hebat untuk anak didik Anda karena memang dia pantas untuk mendapatkannya. Jadi tugas Anda adalah memperbesar kapasitas murid Anda untuk siap memperoleh air hujan yang akan jatuh kepadanya. Dengerin, ketika Pak untuk hujan deras, dia membawa gelas dan hujan-hujanan. Setelah
Setelah hujan reda, dia pulang dengan membawa gelas untuk istrinya. Ibu, ini hasil perjuanganku hari ini. Istrinya berkata, ayah, hujan deras begini kok cuma dapat 1 gelas. Ibu harus bersyukur dong. Ini masih alhamdulillah daripada yang lain dapat apa-apa. Cuma pakai tangan. Pak Bejo pulang dengan bangga membawa 1 ember karena dia merasa lebih hebat daripada Pak Untung. Ibu, ini ember banyak daripada Pak Untung. Istrinya bilang, ayah, ini untuk didik bayi, mandi juga habis. Ibu bersyukur dong melihat itu Pak Untung cuma dapat 1 gelas. Pak bahagia ketika hujan deras. Dia ngaji bareng dengan keluarga, ngopi-ngopi. Istrinya tanya, ayah, udah hujan-hujanan seperti yang lain, nyari air. Ibu tenang aja. Kok tenang, bagaimana bisa tenang? Tenang aja Bu, ayah punya empang. Itulah bedanya namanya kapasitas. Walaupun dia tidak hujan-hujanan, tetap aja dapat air lebih banyak. Kenapa? Kapasitasnya memang lain. Itu Bang. Makanya kadang-kadang kerja keras tidak sebanding dengan rezeki. Karena yang membedakan adalah kapasitas. Jadi, kalau Anda tahu kekuatan kapasitas itu seperti ini. Suatu hari ada orang yang mau bunuh diri datang ke tempat terapi saya. Aris, saya mau bunuh diri. Saya bingung saya. Semua salah bagi saya. Lu harus gimana? Silakan Pak, tadi jangan di sini. Ternyata dia ngomong, bersekali ini saya konsultasi langsung bunuh diri. Jangan Pak, dan Bapak langsung neraka. Itu perbuatan yang salah Pak. Kok Bapak silakan? Kalau Bapak memang mau bunuh diri, datang ke sini. Pasti ngumpet, tutup, langsung mati. Karena Bapak datang ke sini dari Bapak sudah ini. Coba mau berani bunuh diri, udah pulang aja. Itu mereka setiap kali lewat. Jadi dia hanya berusaha saja ingin menunjukkan bahwa dia itu bermakna. Langsung saya kasih jelas. Saya isi air. Bagaimana Pak? Makanya terakhir orang itu harus pede. Kalau nggak pede, dia harus pede. Kita lebih tinggi daripada dia. Mau bunuh diri silakan, tapi harus sih. Gelas. Saya isi air. Saya kasih gelas itu garam. Saya aduk. Minum Pak. Kopi diminum, bagian dari terang. Asin Pak. Kenapa asin? Tadi kasih garam sama Bapak. Bagaimana caranya tidak asin? Ganti gelasnya, nggak bisa bersih. Tambah gula Pak, itu oralin. Bagaimana caranya anda tidak asin? Kasih air lagi Pak. Saya kasih air. Bawanya tambah air. Kasih air, minum. Gimana rasanya? Tawar Pak. Setelah dia bilang tawar, saya kasih dokter lagi. Kok dikasih